Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja. Sholat, amar ma'ruf. Baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar. Ya kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah azan. Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Sya'ban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Iya, tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah husnul khotimah nanti tuh. Tenang ya, pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Silahkan. Nggak apa-apa, sampai subuh nggak apa-apa. Tadi DKM sudah menyiapkan makanan kok tadi katanya. Ya saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran, dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? 1. 2, nggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat, tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf,
sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Itu udah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik. Karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar tuh makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur bawa kotak masjid, ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan nggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzon iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata. Terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan. Latihan berpikir yang baik. Husnudzon. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzon dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzon kepada istri, istri husnudzon kepada suami. Ibu dan ayah husnudzon kepada anak, anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan nggak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12. Di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW. Perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim. Sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah.
Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang menjaganya? Ayo bapak-bapak tuh. Nah sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada balighah misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Berpahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak benar nih kata Pak Alfaroni, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Oh, Mas Bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja Ibu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke KUA ntar. Nih, pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. 2, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum. Nanti layar ba'dukum ba'du. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya harfun nida, linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku nggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasra qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu.
Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, la taghdab. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol. Dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami, bagus hitam deh mah. Ah, kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar, hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu, sepekan saja, berubah kita. Kalau nggak percaya silahkan, demi Allah, pikiran, lisan, kemudian, maaf, pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan. Amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi. Hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki.